Halo teman-teman White Borneo, balik lagi bersama kami di sini dalam segmen review barang-barang perlengkapan outdoor ya teman-teman. Dan hari ini kita kembali mau mereview, bukan kembali sih, ini pertama kali kita akan mereview sebuah center yang sangat recommended sekali untuk teman-teman bawa berkegiatan outdoor, luar ruangan, di hutan, baik itu hunting, hiking, memancing ataupun lain sebagainya teman-teman. Oke, ini dia adalah center dari Sunray teman-teman. Ini serinya Sunray Yodo X dengan sensor gerak. Sensor gerak itu gunanya nanti untuk mematikan dan menghidupkan center teman-teman. Dan untuk keterangan di sini teman-teman, center ini sudah memiliki kekuatan 10 sampai 300 lumen kekuatan pencahayaan teman-teman. Dan kemudian teman-teman, center ini juga sudah IPX8 yang artinya waterproof ya teman-teman. Teman-teman aja nyelam pun ini tidak apa-apa, apalagi hujan ya, mau hujan deras, hujan es masih tetap aman teman-teman, kecuali hujan batu es ya. Dan juga teman-teman, ini center Yodo X ini memiliki ketahanan untuk menyalanya. Dia punya 5 mode ya teman-teman. Center ini sudah punya 5 mode. Saya akan bacakan. Mode yang pertama itu middle focus. Itu fokusnya tuh tidak terlalu terang, juga tidak terlalu redup. Terus ada yang namanya high focus. Itu untuk fokus yang untuk pencahayaan fokus teman-teman, tapi dengan tenaga yang lebih tinggi. Kemudian ada fokus dan float light. Itu senternya fokus juga, dia akan mengeluarkan cahaya yang luas teman-teman. Cahaya yang luas ini fungsinya sangat berfungsi sekali buat teman-teman yang suka berjalan di hutan atau berjalan, maksud saya berjalan malam lah intinya teman-teman. Itu sangat membantu teman-teman untuk melihat sekeliling dengan pandangan yang dengan vision yang lebih luas teman-teman. Dan juga teman-teman, kemudian ada high float light. High float light ini lampu fokusnya nanti tidak akan menyala, dia akan menyala floodlightnya saja teman-teman. Dan itu cukup sekali, itu sangat rekomendasikan sekali buat teman-teman yang berjalan, karena kalau kita berjalan itu kita tidak terlalu memerlukan fokusan ya teman-teman. Ini khusus kondisi jalan ya maksudnya, tapi kalau untuk menerangi sesuatu yang jauh kita perlu yang fokus teman-teman. Kemudian low float light. Low float light ini fungsinya untuk berjalan saya tidak merekomendasikan, karena itu redup sekali menurut saya untuk kondisi berjalan. Ini lebih cocoknya teman-teman gunakan untuk di dalam tenda. Dan itu kekuatannya sangat lama sekali teman-teman. Di sini tertulis bisa mencapai 115 jam untuk penggunaan yang low float light. Dan untuk penggunaan yang paling borosnya sendiri itu tentu saja di high focus dan float light teman-teman. Yang double tadi, yang digabung tadi, itu hanya mampu bertahan selama 4 jam. Dan kemudian teman-teman, kita akan lihat ini dia. Ini adalah produknya ya teman-teman. Ini kalau teman-teman beli, teman-teman akan dapat packaging seperti ini. Premium sekali teman-teman, sangat premium. Buat teman-teman yang suka barang-barang yang terlihat premium, ini sangat bagus sekali teman-teman. Ini mungkin setara dengan headlamp yang harga jutaan teman-teman, tapi kita bisa dapatkan dengan harga yang lumayan terjangkau buat kocek teman-teman. Dan kantong teman-teman maksudnya. Dan teman-teman, ini dia produknya. Mikanya ini waterproof ya teman-teman, jadi sangat-sangat melindungi. Udah lawat, senternya waterproof, kemudian mikanya juga waterproof, atau boxnya ini, storage ini teman-teman. Oke, di dalam sini kita akan dapatkan, kita buka dulu. Ini dia senternya teman-teman. Oke, ini senternya, senter kepala, sangat compact teman-teman. Jadi ini buat teman-teman yang suka dengan barang-barang kecil yang compact, agar mempermudah teman-teman menyimpan, ini sangat direkomendasikan teman-teman. Oke, ini dia senternya. Ini bisa dibuka seperti ini. Ini untuk apa? Adjusting pencahayaannya ya teman-teman. Kemudian ini penampakannya. Nanti kita akan tunjukkan di malam hari kekuatan keterangan modenya teman-teman. Kita akan coba, tapi dengan kamera seadanya ya teman-teman. Jadi jangan terlalu berpatokan. Nanti saya akan jelaskan secara mata manusia itu bagaimana teman-teman. Oke. Dan produk ini juga teman-teman, ini adalah produk dari China, made in China. Tapi jangan skeptis dulu, karena
tidak semua produk made in China itu buruk ya. Banyak produk mereka yang lebih bagus, yang sangat bagus malahan menurut saya. Dan jika teman-teman beli ini juga, teman-teman akan merasa aman karena digaransi 2 tahun oleh Sunray-nya ya teman-teman. Juga teman-teman perlu tahu ini adalah senter dengan baterai yang bisa diganti. Jadi saya secara pribadi lebih prefer ke barang-barang yang, kalau untuk senter ya teman-teman, dengan baterai yang bisa diganti teman-teman. Karena kita tidak tahu kita berapa lama akan berada di hutan. Senter yang baterai tanam dan menggunakan charger itu sepertinya akan menyulitkan jika kita berada di hutan dengan waktu yang cukup lama. Jadi lebih bagus dengan senter yang baterainya bisa diganti. Dan saya rekomendasikan lagi teman-teman, kalau bisa beli baterai yang bisa di charge. Maksudnya baterai A3 itu kan ada yang bisa di charge, teman-teman beli itu saja untuk membantu teman-teman agar lebih merasa aman. Karena ketika baterainya habis, teman-teman bisa ganti dengan mudah. Oke, ini senternya. Ini strapnya teman-teman. Strapnya ada motifnya. Terus ada tulisan Sunray X, Sunray 10. Ini strapnya tebal ya teman-teman. Jadi sangat-sangat premium rasanya. Ketika berada di kepala itu juga rasanya sangat solid, sangat-sangat enak lah pokoknya teman-teman. Di sini ada lampu utama. Ini adalah lampu fokusnya ya teman-teman. Kemudian ada sini yang agak di tengah ini yang kecil ini. Ini adalah lampu untuk lampu floatingnya ya teman-teman. Ini untuk menerangi teman-teman ketika berjalan. Kemudian ada lampu fokusnya. Terus ada 2 di sini. Ini adalah sensor gerak. Ini yang tadi saya bilang, senter ini sudah dilengkapi dengan sensor gerak. Dan fungsinya apa sensor gerak ini? Nanti kita akan bahas. Oke, yang pertama kita bahas dulu. Oh ya, ini tadi pakai senter A3 ya teman-teman. Jika teman-teman belum tahu, senter A3, baterai A3 maksud saya. 3 pieces baterai A3. Kita lihat di sini ada 2 tombol. Ada 2 tombol. Ini tombol yang gambarnya on off. Ini untuk mematikan dan menghidupkan senter atau mengganti mode secara konvensional atau secara manual seperti biasanya. Kemudian ada lagi satu ini, tidak tahu lambangnya apa, seperti tanda minus ini. Ini untuk mengaktifkan sensornya teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin mengaktifkan sensornya, teman-teman harus menekan ini yang lambang minus. Itu artinya senternya hidup dengan sensornya. Teman-teman bisa mematikan dan menghidupkan senter dengan gerakan di depan sini, tapi dengan jarak tertentu teman-teman. Kalau terlalu jauh tidak akan mengefek juga, karena itu juga tidak akan baik dengan kedepannya untuk efek ya ketika kita berjalan. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Nanti kita juga akan tes malam hari. Ini kita coba yang manual ya, maksudnya yang konvensional. Ini posisi siang hari, mungkin teman-teman tidak terlalu lihat. Ini mode 1. Ini mode middle focus. Ini mode 2. Ini high focus, untuk fokus yang lebih tinggi. Kemudian mode ketiganya, lampu yang ini akan hidup teman-teman. Lampu floating light-nya ini akan hidup. Kemudian mode yang ketiga, yang keempat maksud saya, ini hanya lampu yang kecil ini saja yang hidup teman-teman. Jadi fokusnya akan mati. Kemudian yang terakhir, mode kelima, ini adalah mode yang redup. Jadi ini lebih cocok untuk teman-teman gunakan di dalam tenda, misalnya teman-teman menggantung atau lagi masak misalnya. Ini sangat-sangat cukup cahayanya teman-teman. Kemudian untuk penggunaan sensornya sendiri, saya akan tunjukkan. Teman-teman tekan ini seperti teman-teman menekan pada tombol konvensionalnya. Jadi tekan, dia akan hidup dengan urutan mode yang sama. Namun jika teman-teman menekan pada tombol yang berlambang minus ini, teman-teman bisa mematikan senternya dengan motion atau dengan gerakan. Hidup, mati, hidup, mati. Seperti itu teman-teman. Paham kan? Oke. Jadi kita matikan dulu senternya. Jadi itu dia teman-teman. Nanti kita akan ketemu lagi pada malam hari. Kita akan tes apakah pencahayaannya cukup untuk kita berjalan atau kebutuhan teman-teman sendiri di outdoor. Kita akan tes teman-teman. Dan juga untuk materialnya teman-teman ini, teman-teman jangan ragu.
Ini adalah menggunakan ABS, plastik ABS yang sangat-sangat bagus ya teman-teman. Dan juga bagian depan ini kalau teman-teman sentuh dengan tangan itu rasanya seperti soft touch. Tapi tidak tahu sih ini soft touch atau tidak. Yang penting intinya itu ketika disentuh ini terasa lembut sekali, seolah-olah soft touch begitu teman-teman. Oke, selamat malam teman-teman. Ini udah kondisi malam ya. Tadi kita udah review kan. Nah, sekarang kita mau tes apakah kekuatan cahaya yang dihasilkan oleh senter Sunray Yodo X ini dapat membantu teman-teman untuk bisa melihat dengan jelas di kondisi outdoor di dalam hutan teman-teman. Oke, kita mulai dari mode 1. Ini mode 1 teman-teman. Mode 1 ini adalah mode redup dari cahaya fokusnya. Jadi ya teman-teman bisa lihat ini aja udah bisa tuh nampak kan pohon pisangnya. Ya, terus mode 2. Ini mode 2 teman-teman. Mode 2 ini itu adalah terangnya, versi terangnya dari lampu fokus. Jadi teman-teman bisa lihat ini tuh. Dia lebih terang teman-teman. Oke. Kemudian mode 3. Mode 3 ini adalah perpaduan dari lampu floating sama lampu fokusnya teman-teman. Jadi ya lebih terang dan sangat membantu sekali visibilitas teman-teman ketika berjalan di trek malam. Jadi pandangan teman-teman akan lebih luas ke kiri dan ke kanan karena bantuan dari lampu floatingnya tadi. Kemudian teman-teman ini mode yang keempat. Mode keempat ini dia agak meredup karena yang hidup hanya versi terang dari lampu floatingnya teman-teman. Floating atau floodling lupa saya teman-teman. Jadi ini adalah lampu yang akan membantu teman-teman untuk berjalan di trek ketika malam, ketika teman-teman tidak memerlukan lampu fokus. Jadi dan juga bagi saya sih kalau berjalan itu tidak terlalu memerlukan lampu fokus, teman-teman hanya perlu visibilitas yang luas. Kemudian ini juga berguna bagi teman-teman yang ingin menghemat daya dari baterai ini teman-teman. Tapi kalau saya sendiri sih saya selalu bawa baterai cadangan ya, baterai cadangan yang bisa di charge. Dan kemudian teman-teman untuk yang terakhir, ini dia. Ini adalah lampu redupnya dari Sunray Yodo X ini teman-teman. Ini lampu yang membantu teman-teman di dalam tenda, seperti teman-teman memasak. Lampu ini sangat membantu teman-teman karena cahayanya sangat redup dan diklaim oleh Sunray-nya bisa bertahan selama 110 jam. Jadi lampu ini kalau teman-teman mau tidur, hidupkan aja dalam tenda itu tidak masalah teman-teman. Dan sekian saja pengetesan kita hari ini teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru jangan lupa subscribe, teman-teman yang lama jangan lupa like dan komen teman-teman. Kasih tahu alat apa lagi yang ingin teman-teman dengar reviewnya, kami akan coba untuk mereview teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Adil Kak Telino, Baca Romin Kak Saruga, Bahasa Ingat Kak Jubata. Ciao.